Sobat Saber, kita ketemu kembali di channelnya Kampung Saber di acara ngobrol bareng Kampung Saber. Dan untuk kali ini kesempatan pada malam hari ini kita kerawuan tamu salah satu seniman, ya anggap seniman karena ya nyeni dan man laki-laki jadi seniman. Mas Hepa, selamat malam Mas Hepa. Ya, selamat malam Pak Eka. Terima kasih sudah kersorawuh di Kampung Saber ya, sama-sama Pak Eka. Di studio yang sederhana ini. Mungkin kita nanti mau banyak tahu ya tentang aktivitas Mas Hepa selama ini bagaimana. Cuman saya secara pribadi atau teman-teman taunya itu Mas Hepa gitu aja ya. Terus kalau nama sebenarnya, nama panjangnya kalau panjang itu siapa Mas Hepa? Nama panjangnya Muhammad Doni Irfandi, Pak Eka. Muhammad Doni Irfandi. Muhammad Doni Irfandi. Sebenarnya namanya bagus, cuma Hepa itu saja. Iya, sama-sama Pak. Iya. Terus gini Mas Hepa, dalam bermusik ya, kan musik ya yang digeluti Mas Hepa kan selama ini musik. Itu genre yang sering dibawakan itu sebenarnya apa Mas? Genre kita cenderung ya rock and roll. Jadi rock, jadi akarnya di rock, terus kan berkembang ada rock and roll, hard rock. Yang asik-asik itu ya. Rock musik ya tapi ya. Rock musik gitu. Akar di rock, Pak. Akarnya di rock. Iya, akarnya di rock. Rock musik akarnya di rock. Iya. Oke. Terus penasarannya begini. Iya, Pak. Mas Hepa itu untuk bisa, akhirnya kan bisa bermusik, pengalamannya atau mungkin belajarnya dulu di mana Mas Hepa? Ya kita dulu waktu itu bermusik karena keluarga mungkin Pak Eka ya. Jadi mulai dari kakek, nenek almarhum, bapak dulu almarhum bapak drummer, gitu ya. Terus ibu vokal, terus kakek nenek itu kakek nenek dari ibu keroncong. Jadi memang darah musiknya mengalir ya. Dari itu musik juga jadi saksofon jadi jadi mengalir dari situ. Sebenarnya ditentang juga sama keluarga jadi jangan ke musik. Terus saya tetap jadi opoan itu ya. Bermusik terus mangan opo gitu ya. Biasanya kan orang-orang dulu kan seperti itu ya. Iya, terus sering terus saya tetap ya karena kita kan harus ngikuti suara hati Pak ya. Suara hati ngikuti inginnya rasa, kemana ngikuti rasa di hati terus sampai sekarang istiqaroh juga kita gitu ya sampai jadi kita mendekat sama Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu kok terus memutuskan untuk akhirnya tetap bermusik harus gitu ketemunya ya. di musik tetap ketemu itu ya. Sampai tanya-tanya juga akhirnya kita alhamdulillah total di musik gitu ya. Jadi memang dari darah senimannya, darah bermusiknya itu sudah dimulai dari kakek nenek orang tua itu terus memang bermusik semua terus karena keluarga saudara-saudara itu enggak ada di musik terus akhirnya saya diizinkan ini yang melanjutkan itu ya. Paling ini penerus saya ini kan itu. Darahnya ngumpul. Ceritanya gitu. Mulai tadi ada yang vokal, ada yang keroncong ya. Iya, kerennya. Terus kalau belajarnya atau memang otodidak atau pernah belajar di mana? Iya, itu pertama kali saya sejak kecil memang sempat dikasih tahu sama almarhum bapak sama ibu dulu pas bayi itu biasanya bayi kalau nangis kan harus dicucu dibubukkan gitu ya, awal ditimang-timang gitu ya. Sampai didoain kan gitu ya. Iya. Tapi kalau ini kata ibu itu sama almarhum bapak, saya mudah untuk menghenti cup-cupnya itu kalau itu supaya saya nggak nangis. Itu disetelkan musik lagu-lagu ya itu dulu saya sering didengarkan lagu-lagu kayak Led Zeppelin Purple. Jadi saya langsung diam. Memang dari awal sudah diracuni itu ya. Ya dari situ saya langsung diam. Ya jadi saya baru tahu dari situ terus setelah itu saya dikenalkan musik, dikenalkan gitar terus sama almarhum bapak terus akhirnya terus ke Jakarta itu lulus sekolah 94 ke Jakarta. Terus kita ke Potlot.
Weh, pernah dipotlot berarti sama diem-diem. Iya. Ya waktu itu masih slang formasi 13. Jadi kita sambil belajar di sana. Silaturahmi. Ya menambah persaudaraan. Iya. Bukan menambah ilmu. Iya, ya kan nanti dari situ kan langsung mengalir juga dengan sendirinya. Jadi kan ketika kita silaturahim nggak seperti ini, kita silaturahim sama Pak Eka di Kampung Cyber kan. Kita secara otomatis kan langsung mengalir itu. Oh iya. Dari mudah-mudahan rezekinya nanti mengalir mudah-mudahan kan gitu ya. Ya sama Pak Eka juga dari hati ke hati. Kayak kemarin kita di Agamsi Ngalam, kita habis silaturahim di Malam kan kita niat kita kan itu Pak Eka jadi menambah persaudaraan itu Pak Eka. Siap. Yang kita utamakan itu silaturahmi. Terus dari situ kan kita ya alhamdulillah secara tidak langsung dapat ilmunya kan gitu ya. Alhamdulillah itu nanti akan dengan sendirinya Pak. Iya. Semuanya mengalir seperti air berjalan dengan masuk ini. Iya sama. Pemahaman musiknya tidak terlalu bulat kan gitu ya, sederhana. Kalau musik itu kan mengalir ya. Pak ya. Iramanya kan. Aku juga nggak ngerti musik loh Mas Jani. Tapi sang ngrungokne. Ngerti sebenarnya Pak. Sambil melukis, seni lukis kan. Iya, jadi memang kalau dari keterangan yang panjenengan sampaikan belajarnya banyak dari otodidak dan memang sudah ada darah seninya. Cuman kemungkinan ketika Mas Hepa tadi menyampaikan bahwa pernah dipotlot, pernah terus gabung dengan teman-temannya panjenengan. Teman saya belum ya nanti mungkin terus dikenal lah itu sama teman-teman potlot. Teman-teman panjenengan bisa menimba ilmu di sana kan terus gitu. Dipotlot terus waktu itu sama saudara di Jakarta sama adiknya almarhum bapak, saya diminta kuliah. Terus kuliah aja tapi ya itu waktu itu kan saya masih belum izin belum diizinkan untuk kuliah di gitu ya. Musik. Oh di musiknya. Ya, akhirnya kuliah wae aja musikan kan gitu. Kuliah yang ini jadi semacam itu kayak kuliah. Kuliah yang umum gitu, Pak. Nggih. Terus saya nggak mau di situ. Iya. Terus saya nggak mau. Ya kalau gitu terus saya didorong terus kamu kuliah kemana? Saya suka musik jadi terus akhirnya ya saya dimasukkan di IKJ di Taman Ismail Marzuki. Iya. Saya ngambil seni pertunjukan musik. Nah karena waktu itu saya pas sekitar tahun 98 99 itu ya sempat di IKJ itu, tapi saya ya ketika itu karena waktu itu kan kita kan masih belum sungguh-sungguh gitu Pak. Jadi kita hanya kuliah urung tenanan gitu kita hanya fokusnya hanya ngeband, gitu. Ngeband, bikin karya, bikin band sama teman-teman Jakarta, terus nongkrong di foto. Jadi kuliah lali ya. Jadi setiap kali diantar, saya turunnya saya minta turun ya. Kadang turun di Jalan Jenderal Sudirman, terus ke Cikini. Kadang saya turun ke Pancoran. Saya turun ke Pancoran aja, saya ke Potlot. Jadi nggak nyampe ke kampus akhirnya gitu ya. Jadi di kampus saya kadang nongkrong sama sebenarnya saya mengutamakan ini ya saya cenderung ini kembali ke hati nurani tadi ya. Silaturahmi itu. Terus kalau itu mungkin sedikit perjalanan, sedikit cerita. Rekan cyber bahwasanya Mas Hepa ada sisi menariknya. Kon kuliah ra gelem, senengane nang musik kan gitu ya. Padahal kuliahnya sudah di IKJ kan gitu ya. Terus hal itu mestinya berdasarkan sebuah rasa dari pengalaman bermusik kan akhirnya seperti itu Mas Hepa. Nah, kira-kira adakah sebuah pengalaman bermusik yang menurut panjenengan akhirnya menjadikan Mas Hepa itu mantep tenan di jalur musik itu gitu loh. Maksudnya kan ada ya pengalaman itu sing selain tadi bahwa memang sudah dari darah seninya dari orang tua kan gitu ya. Terus dilalah banyak temen, banyak komunitas yang bergabungnya juga di musik. Adakah satu pengalaman yang menarik atau mungkin pengalaman bisalah sebuah pengalaman spiritual itu ya akhirnya. Memang saya wis mantep tenan nih bermusik kan begitu. Itu ada nggak yang seperti itu Mas? Alhamdulillah selalu ada Pak. Oh gitu ya. Jadi memang setiap momen itu alhamdulillah semua kita syukuri Pak. Jadi waktu kita di Jakarta, terus kemarin di Malang, sama saudara-saudara Jakarta, Malang. Jadi selalu terbentuk rasa sing menyatu begitu ya. Selalu ada itu Pak.
setiap semuanya di Blitar. Pas kemana-mana di mana pas kita live musik itu selalu ada Pak Eka. Ya, jadi memang karena memang ada sebuah pengalaman itu, ada sebuah kita rasa suka gitu ya. Jadi karena kita suka bermusik karena dengan seneng, hati akhirnya gitu ya, enggak dengan gitar ya. Iya Pak Eka. Karena mungkin kita seneng ya Pak Eka, jadi kita alhamdulillah kita selalu senang Pak Eka. Oke, nggih. Terus selama ini kan setahu saya atau sepemahaman saya dan sering saya dengar juga bahwa lagu-lagu Mas Deva itu kan mayoritas ciptaan sendiri. Iya. Nah, kira-kira sudah berapa lagu nih yang berhasil diciptakan sendiri gitu? Iya ini, ya alhamdulillah Pak Eka, saya setiap ya alhamdulillah mungkin ya Allah kasih anugerah seperti ini Pak Eka. Saya kadang nongkrong seperti ini ya keluntang-kelunting. Ya saya pegang gitar ini nanti saya tiba-tiba nemu ada imajinasi kan itu ya. Saya nemu gitu Pak Eka. Kayak kemarin sama waktu sama saudara Akamsi ngalam kita bergerak sama Mas Bonggi ya itu ada itu ketika kita dalam perjalanan kita ke Pronojiwo pas membantu korban bencana itu ada itu saya wah ini ada lagu ini saya sampai bilang sama Mas Bonggi juga, Mas Bonggi ini ada inspirasi ini kita. Jadi nggak terduga inspirasi selalu datang gitu ya. Ya nanti kita bawakan juga ini jadi ya dari perjalanan kita waktu kemarin sama saudara-saudara Akamsi ngalam. Iya. Terus setiap kita nongkrong sama saudara Blitar, Jakarta itu ada jumlah lagunya kira-kira mengenai jumlah 10 lagunya, ada malah sudah hampir sekian ratus lali. Karena waktu itu masih ke era kaset kita bikin 94 kita bikin sama saudara-saudara Jakarta. Jadi masih era ini kaset. lali songko akeh lah ini sing repot tidak terdokumentasi. Iya sama gitu iya. Ya jadi masih era kaset kita waktu itu. Kita bikin sama saudara-saudara Jakarta. Waktu itu kita bikin sama almarhum, kita satu grup sama almarhum Bang Ian. Itu teman dari Mas Bonggi. Kemarin saya cerita sama Mas Bonggi saya dulu ngeband sama temannya Mas Bonggi, Mas Enjet. Itu sama Bang Ian itu almarhum tapi sudah almarhum. Kemarin kita sampaikan juga. Ya itu kita ngeband sama teman-teman yang seperti teman itu Jakarta, ya. terus bikin masih kaset pita waktu itu produknya waktu itu memang seperti pita, itu terus, ya. Iya, terus itu masih ada sama teman-teman Jakarta. Ya jadi ya itu saya waktu kalau lagunya itu ya saya hitungannya berapa gitu. Alhamdulillah banyak gitu aja ya mungkin, jumlahnya. Ya mungkin banyak. Ya mudah-mudahan lah nanti mulai sekarang mungkin sedikit-sedikit kita 40 judul kan 40, lumayan. 45 ya sekitar itu. Ya mudah-mudahan nanti ada dokumentasi dalam arti dokumentasi catatannya ada. Sehingga eman gitu lah saya nanti pakai tapi murat-marit itu kan sama teman-teman Jakarta. Ya nanti terus saya malah tertarik begini, ada kopi belum diminum. Nah ini ayo kita minum kopi dulu gitu. Ngobrol bareng tanpa ngopi kan nggak enak. Iya maaf ya. Oke, monggo. Alhamdulillah Pak ya. Nek rokok dirokok ya. Nek jajan ya dijajan. Iya, alhamdulillah Pak ya. Iya Pak ya. Oke, jadi es ngopi udut. Nek kono udut dulu. Alhamdulillah Pak ya. Jadi kalau dari tadi disampaikan bahwa ada sekitar 40-an karya yang sudah ditulis oleh Mas Deva dan mudah-mudahan nanti menjadi sesuatu ke depannya. Ya, amin. Nah, saya yang tertarik ini. Orang Blitar tapi pakai kaosnya Akamsi ngalam kan itu. Iya. Nah, ini menarik ini. Logonya juga kayak Raja Wali pakai mahkota luar biasa. Garuda. Nah, saya mau tanya nih, Akamsi itu artinya apa sih? Atau apa sih itu Akamsi gitu ya? Akamsi anak kampung sini. Kampung sini berarti ya? Iya, jadi kok ngalam gitu ya? Ngalam ini kemarin kita ya alhamdulillah kita bersama-sama saudara ngalam. Kita kan juga mau bergerak juga untuk Akamsi Blitar. Oh gitu. Tapi saya
kemarin saudara-saudara kita Sambejo sama istri Sambejo Mbak Sehan alhamdulillah ke Blitar Mas Bejo Mbak Sehan sebenarnya rawuh di sini tapi mendelik di sana. Sebenarnya rawuh di sini tapi mendelik di sana. Kemarin kita rapat sama saudara-saudara yang di Blitar. Kerja apa? Jadi kita mau menggerakkan Akamsi. Jadi Akamsi itu dari fanbase dari General Maya itu dari grup dari Mas Bonggi, Mas Indra, Mas Pai, jadi saudara kita, musisi senior kita, legend. Jadi guru kita juga, jadi penyemangat kita, jadi motivator. Ya, motivator. Gitu, jadi ya dari Mas Bonggi, Mas Indra, Mas Pai kita tetap berkarya, kita tetap konsisten di musik. Terus gerakan semangatnya dari Mas Bonggi, Mas Indra, Mas Pai. Gerakannya dari Akamsi itu sendiri nanti apa kira-kira? Kita bergerak nanti kemarin kita rapat juga sama saudara-saudara Akamsi Ngalam, tadi juga rapat juga di Kampung Cyber sebelum acara sama pas di rumah sama Sambejo. Masih di sana gitu. Belum mau ke sini kan itu. Monggo dinikmati kopinya. Iya, jadi kita tadi musyawarah jadi nanti akan ada nyabar itu istilah bahasa dari Mas Bonggi, nyasar bareng dari semacam silaturahim. Nyasar bareng itu silaturahmi ya. Silaturahmi nanti kemarin kan ke Ngalam. Nah, nanti ke Blitar. Nanti Akamsi ke sini. Iya, ada nanti ke Kampung Cyber. Gitu. Boleh. Monggo. Terbuka kita. Ya. Nanti kita Akamsi anak kampung Siber kan itu ya. Iya. Jadi Gedok. Maaf sebelumnya ini maaf. Akamsi anak kampung Cyber. Padahal wah ini nanti kena klaim saya. Akamsi anak kampung sini ya. Iya, anak kampung jadi ada sebuah gerakan untuk nanti maju bersama ya, maju bersama. Itu khusus di musik atau memang seni secara keseluruhan? Ini untuk keseluruhan. Keseluruhan ya. Jadi global, jadi universal. Ya wes ya, berarti umum kan itu ya, tidak hanya musik saja kan itu ya. Oke lah. Jadi nanti ada Kampung Cyber. Tapi campurannya berbeda nih. Ada ikan koi. Ikan koi yang bisa menari, diiringi musik kan itu. Jadi memang dibutuhkan ketika instrumen itu ya. Ketika Akamsi nanti mencoba ada sebuah kolaborasi ya dari semua lintas seniman ya, lintas tidak seniman, hanya ada di musik, seni lukisnya Pak Eka, ada tari. Ngelukis apa aku? Lukis kehidupan saya. Iya, lukisan Pak Eka. Terus menurut Mas Depa sendiri nih, udah lama kan di Blitar, kembali dari Jakarta tahun berapa Mas kira-kira? Ini alhamdulillah saya sebenarnya masih sing dulu loh maksud saya memutuskan untuk akhirnya aku tak stay neng Blitar ki, enggak di Jakarta lagi, walaupun stop wirawiri ya, tapi pertama kali memutuskan untuk aku tak balik neng Blitar lah, berkarya di Blitar gitu. Itu itu 2005 karena istri saya menjemput saya ke Jakarta. Kon mulai menanyakan menikah, Mas kapan kita merit? Oh, ditagih berarti ya. Iya, terus akhirnya wes saya mulai 2006. Akhirnya 2006 kita merit. Terus dari situ sudah Jakarta, teman Jakarta, "Pak, lu tinggal di sini aja Jakarta apa?" Terus istri yang gandoli enggak boleh. Terus gini aja, Mas, ke Jakartanya enggak apa-apa. Setiap sebulan sekali aja ke Jakarta untuk bekerja, tapi tidak stay di sana. Jadi akhirnya sampai saat ini kita alhamdulillah kita tetap menjalani silaturahim sama Jakarta. Jadi karena ada pandemi ini global pandemi pengaruh ya berarti ya jadi saya sama istri diminta di rumah aja dulu. Dikit-dikit tapi tetap di rumah gitu ya. Di rumah, jadi ya sama saudara-saudara paling silaturahim nanti ke saudara-saudara Blitar di di Kampung Cyber, di Gedung Senian, terus sama Ngalam di rumah Sambejo sama saudara Ngalam. Akhirnya kan selama pandemi ini kan juga ngaruh di kegiatan Mas Eva ya. Nah, selama pandemi ini kira-kira kegiatannya bermusiknya tetap ya? Iya, bermusik tetap. Nek tanggapan sih. Maksudnya apa? Job. Nah, ngomong tanggapan kok ketok piye gitu. Kok aku ngono-ngono men gitu loh tanggapan itu. Untuk job bermusiknya berkurangnya banyak juga ya selama pandemi. Ya, kemarin waktu itu selama pandemi kita
tahun 2019 ya Pak kita 2019 ya. Gitu. Ya itu setelah kita ada keputusan pemerintah diminta di rumah aja, ya kita di rumah aja berkaryanya kan gitu ya, virtual ya, kan virtual. gitu. Jadi berkarya dari rumah, saya rekam di HP, saya kumpulkan lagu-lagu di HP. Tapi kan nggak disebar toh? Di rumah aja, ya. Jadi HP-nya, lagunya. Iya, jadi kita disimpan dulu di HP. Ya, jadi saya bikin, saya rekam di HP. Jadi berkarya dari rumah. Malah produktif ya. Di Google ya. Jadi kita tirakat di situ. Tirakat ya. Ilmunya tirakat ini tadi loh. Ilmu ikhlasnya ini loh yang perlu dipelajari. Jadi ketika ada global, wah berarti ini ayatnya ini kita harus diminta tirakat. Jadi kita tirakat di rumah sambil bermusik. Sama keluarga ya. Malah deket ya. Iya, jadi yang biasanya ditinggal Jakarta Wirawiri kan gitu ya. Ini kita ayatnya ini kita harus bersama-sama bersama keluarga dulu kan itu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi selama pandemi. Jadi memang apa? Jadi tetap kita syukuri. Semua sebenarnya ini ayat kan Pak. Ya alhamdulillah ini apa ya? Ya jadi ya apa ilmu tirakatnya ilmu tirakatnya. Ya sama-sama seperti Aika sama-sama bejo juga. Jadi mungkin ya sama Allah kita diminta di rumah aja itu ya kita dinikmati, disyukuri tapi tetap berkarya. Berkarya berarti akhirnya kita berkarya dari rumah. Ya seperti itu sebenarnya tetap. Dan ini nanti harus ada 1-2 lagu lah yang harus disampaikan di sini tentunya yang itu memang apa? Biasanya kan karyanya Mas Hepa kan gitu. Nah, ini yang juga begini. Mas Hepa selama ini kan kalau membawakan lagu itu kan karyanya sendiri. Aku rung tahu krungu, rung tahu ngerti Mas Hepa itu ngover menyanyikan lagunya siapa begitu. Saya loh, kalau mungkin orang lain pernah dengar. Kok nggak mencoba cover lagu atau apa itu kenapa Mas? Ya, mergo yakin dengan karya saya atau? Ya sebenarnya kita juga kalau cover biasanya kalau ada yang request gitu ya. Tapi satu sisi saya lebih mantap kalau satu sisi saya lebih mantap itu karya sendiri tapi saya kadang juga membawakan karya-karya lagu dari grup-grup musisi legend seperti karya lagu dari Mas Bongki, Mas Indra, Mas Pai, terus grup-grup legend lainnya God Bless. Kok khawatir saya kok nggak tahu ngover mau gue iso ngover tapi saya karena banget sih saya ngovernya khusus grup-grup band seperti karya dari Mas Bongki, Mas Indra, Mas Pai. Terus karya dari almarhum Mas Imanes, almarhum Mas Andi Liani. Terus Kidnap Katrina. Jadi itu memang yang sudah Potlot terus Mas Anang. Terus God Bless, Power Slave. Jadi memang lagu-lagu berat kalau saya sih. Jadi ya era masih era kaset kita. Jadi karena bagaimanapun juga kan karena dari mereka kan kita ada semangat dari mereka juga kita menjadi semangat untuk konsisten dalam bermusik di genre itu kan gitu ya. Dari mereka juga kita belajar, jadi berkarya harus seperti ini. Ini ditantangkan koplo nu jane ya lucu ya kau ya. Jadi dari situ jadi mereka sama dengan guru juga Jadi mereka kita dapat pelajaran banyak. Kita harus berkarya seperti ini, cara membuat karya, cara menulis lirik, terus mengaransemen musik. Ya kita kan belajar dari mereka dari saudara kita legend. Itu. Terus kembali ke ini ke Akamsi Mas ya. Kembali ke Akamsi. Apa tadi? Akamsi anak kampung sini. Kampung sini. Tak plesetnya aku diseneni wong akeh yo. Anak kampung sini. Itu istilahnya apakah memang ada base campnya di Malang itu base campnya di mana atau memang itu sebuah aktivitas bergerak yang pokok ada lokasi asik pokok ada tuh ya udah memang ini anak kampung sini di sini pun kampung kami kan begitu itu gimana Mas? Alhamdulillah Pak Ika. Jadi kalau Akamsi Ngalam ketuanya ada sama Sambejo tadi kita ajak silaturahim belum mau ke sini masih di sana ada nanti Sambejo nanti kita ajak bersama-sama live musik nanti Sambejo akan mengeluarkan musik jadi musik etnis jadi
yang menyatu dengan alam. Iya. Seperti musik oksitronnya Mas Indra. Iya. Jadi menyatu dengan alam, nanti ada bambu itu. Iya. Nanti Sambejo nanti akan menyampaikannya. Iya. Jadi apa namanya? Kalau ya di tempatnya Sambejo ya. Di rumah beliau ya. Engko ditakoki rumah endi kan itu yang jelas ya. Malang kan gitu ya. Jadi kalau di Blitar kalau ada inisiasi terus membentuk atau bukan membentuk ya bergerak bersama dalam aktivitas akamsi sih luar biasa begitu kan. Nanti dukungan teman-teman seniman tentunya juga budayawan juga ya. Alhamdulillah dari budayawan, seniman, terus semua kayak pokoknya usaha ini, kampung cyber, seni lukis, petani, tapi campuran ikan koi. Jadi memang pengen kita mengangkat sebuah aktivitas di kearifan lokal di wilayah masing-masing untuk tetap menyatu. Kuncinya kan di silaturahmi tadi gitu. Iya. Terus kira-kira nih dari sekian lagu yang sudah diciptakan, yang paling ingat, yang paling menjadi favorit lagu judulnya apa? Judulnya aja, nggak usah dinyanyikan. Judulnya ya ini mungkin judulnya ini apa, tentang semesta waktu itu. Kita bikin tahun 94 itu semesta waktu di Jakarta ya. Semesta itu bercerita tentang apa, waktu itu kita bikin ya sama almarhum Bang Ian itu temannya apa, teman ngebandnya apa ya, nongkrong satu apa pas waktu kuliah, masa kuliah. Itu ya temannya Mas Bonggi sama Mas Jet Flower itu. Apa jadi ya di situ apa menceritakan itu tentang semesta apa? Itu bercerita tentang sebenarnya kita kan sama semesta itu kan menyatu. Iya. Sebenarnya apa hakikatnya kan kita semesta itu kan menyatu sama diri kita, itu semesta ada dalam diri kita sebenarnya menyatu apa kayak ya semua kayak lautan, gunung. Jadi menceritakan tentang semesta itu apa? Tentang semesta itu ya. Jadi gitu ya. Tentang semesta itu jadi kita bercerita tentang itu dari kita mensyukuri nikmat. Jadi semua itu ternyata ya itu tadi Pak Eka. Ya. Jadi rasa syukurnya, rasa itu ya apa? Sebenarnya ya itu kita bersyukur di situ Pak Eka. Siap. Jadi semesta ya. Semesta. Lagu yang menjadi favorit panjenengan. Semesta ya. Dari sekian banyak lagu. Atau jadi, mungkin ada lagu yang lain. Iya. Selain semesta. Semesta, terus renungan itu apa? Renungan apa? Ya kemarin kita recycle ulang itu apa? Kita share juga di YouTube apa? Terus itu renungan itu jadi kita ini hasil dari sebuah renungan dari ternyata dari semesta itu ada di dalam diri kita ya, dari kita ada dalam diri Pak Eka dari orang-orang kan gitu ya, tinggal ngalih sama saudara kita seniman semua mengalir di situ siapa apa saudara itu pariwisata budaya terus saudara kita seniman. Nah sekarang gini, jenengan tadi kan malah menyampaikan dari pariwisata dan kebudayaan. Kira-kira kalau menurut Mas Hepa sendiri nih, perhatian dari pemerintah dalam hal ini lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap teman-teman seniman, budayawan di Kota Blitar itu kira-kira Mas sudah memperhatikan atau kurang memperhatikan atau bagaimana? Ya alhamdulillah. Sebenarnya alhamdulillah sudah. Kita kalau kita terus kita syukuri. Alhamdulillah ya, terima kasih. Difasilitasi untuk bisa tampil virtual gitu ya selama pandemi gitu ya. Kita Pekan Budaya. Pekan Budaya kemarin juga dapat ruang kan gitu ya. Virtual periodik itu. Iya, periodik gitu ya. Terus Pak Eka juga. Aku ya Pak Eka kan juga Dewan Kesenian. Saudara-saudara Dewan Kesenian kita kan sama. Jadi kita sering ketemu bersama. Belum itu. Duduk bersama ngopi sambil ngopi. Jadi sama saudara-saudara kita Pak Triman, sama apa? Sama Pak Ibnu, Pak Yosi, Pak Wahyudi kan itu ya. Jadi memang untuk fasilitasi dan lain sebagainya menurut panjenengan sudah cukup ya. Enggak perlu ada tuntutan lagi berarti ya. Selalu, ya alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah Pak. Gitu ya. Nggih. Jadi nek
tambah lagi Pak Tri, ini seniman-seniman minta diperhatikan lagi kan Ya, gitu. Enggak apa-apa, nanti bisa matur kok. disampaikan sama Pak Eka karena saya kalau menyampaikannya sungkan. Biasanya kan Pak Eka yang agak cuek. Saya sungkan Pak Eka. Ya. Pak Beja sudah tahu, Pak Eka kan juga tahu juga. Ya, jadi mungkin harapan itu kan boleh. Maksudnya kita berharap untuk yang selama ini mungkin sudah difasilitasi, sudah diberi ruang. Kita berharap untuk mendapatkan lebih itu kan boleh. Masalah nanti diiyani atau tidak yo monggo nanti ke kebijakan yang tentunya akan mengikuti itu gitu nggih. Jadi untuk lagu tadi Semesta sama Renungan yang menjadi favorit panjenengan. Terus juga perjalanan bahwa Mas Hepa ini dulu pernah di Jakarta, pernah bermusik di sambil kuliah atau malah kuliah di sambil bermusik, tapi sampai lulus ya kuliahnya. Iya, ini saya sampai sekarang masih kena marah sama orang tua ini karena belum lulus itu. Kamu katanya katanya pengen sekolah di musik, jadi setiap ketemu sama pas kayak lebaran kan biasanya ketemu. Jadi saya kena omelan itu Pak. Gitu ya. Kamu katanya aku kuliah bukan di musik, terus kamu minta di musik sekolah aku kuliah kan enggak selesai kan gitu. Niat, ya maaf saya terus ya itu jadi ya kadang gitu loh Pak Eka kalau ketemu sama saudara seniman kan kadang nggak usah masuk aja kita bikin karya aja. Jadi saya bingung, waduh saya mau kuliah atau sungkan, atau bermusik kan gitu ya. Saya sungkan kadang. Kita latihan aja nggak usah masuk, gampang kalau masuk Ya saya akhirnya kan ngikuti. Jadi saya ngeband terus ya maaf Pak Eka saya sungkan banyak, saya mau ngomong waduh. Saya kan kadang sungkan Pak Eka. Ini yang enggak boleh gini. Enggak boleh terus enggak enak. Engko wayahe bayaran nggak enak enggak usah. Wah ciloko iki koncone. Kalau yang mengenai itu kan saya selalu mengalir Pak Eka. Saya nggak pernah bilang wah ini saya Pak Eka kan tahu sendiri. Sampai juga tahu Doni. Saya nggak pernah itu. Iya. Nggak maksudnya jangan sampai nanti terus itu menjadi sebuah piye ya nek ngarani Mas. Karena rasa kebaikan panjenengan kan gitu kan akhirnya itu membuat bandil nek Jawane bandil itu. Ya, baliknya ke Mas Hepa sendiri kan itu ya. Tapi alhamdulillah Pak Eka kan ya mungkin kita karena waktu itu kan ya ini dari saudara kita musisi legend guru kita sebenarnya dari Mas Indra waktu itu. Mas Indra waktu itu kan pondok pesantren ke Jombang sedikit ya, terus ya dari situ saya ikut belajar saya belajar terus saya ikut santri pemahamannya ternyata ya dari spiritualnya situ. Ternyata dari situ jadi gerak kita itu jadi alhamdulillah geraknya yaitu tadi harus ngalir saja, geraknya mengalir jadi kita geraknya itu la ilaha illallah. Jadi kalau di pondok pesantren maaf. Ya. Jadi nek molen karo enek telo goreng iki. Jadi kita ngobrol sama Mas Indra jadi geraknya memang seperti itu sama. Jadi mungkin molen telo goreng gitu ya. Itu disyukuri loh Mas ini adanya itu kok. Jadi enggak nanti gerak kita yaitu. Nanti dari situ nanti alam akan yaitu semesta itu tadi. Jadi nanti wis akan datang dengan sendirinya kan gitu. Ya alhamdulillah kayak kemarin kan saya ngobrol sama Mas Indra, Mas Bongki. Ya alhamdulillah jadi Mas Pai juga. Itu alhamdulillah jadi memang kita belajar juga jadi bukan money oriented. Jadi nanti akan jadi nanti gerak ketika kita gerak kita itu mesti cukup kan itu ya. Nanti ya alhamdulillah nanti ada aja. Tapi ya alhamdulillah saudara kita seniman musik udah tahu kok itu sudah tahu berarti penak lah sudah hafal jadi ya alhamdulillah gitu Pak. Jadi alhamdulillah gitu Pak. Nanti kalau kampung saya mau ada acara kita ajak Mas Hepa, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi alhamdulillah Pak. Dari situ alhamdulillah Pak. Siap. Jadi mungkin Pak Eka sudah tahu. Siap. Jadi tapi nanti nek ada acara di Kampung Cyber
kita selalu siap. Siap, alhamdulillah. Jadi selalu siap. Jadi kemana saudara kita akan ngalam, apalagi apa acara sosial kita akan senang. Kita berbagi pada sesama. Siap. Terus menyelamatkan alam semesta. Siap, lu ceblok nek menanam banteri. Menanam pohon. Saya suka gitu ya Pak. Studio baru belum selesai. Enggak Pak, tapi ada tamu tapi ini alhamdulillah. Ya. Jadi ini sudah alhamdulillah Pak. Jadi terima kasih Mas Pak ya. Iya, kita sudah kerso kesini silaturahmi. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ada waktu lagi untuk bisa sharing ya. Terus nanti janjinya pokok 1-2 lagu harus bisa kita sampaikan di podcast ini. Terus demikian tadi Sobat Saber sudah bisa berhasil mengorek keterangan dari Mas Hepa yang biasanya sulit ini kalau dikorek-korek, tapi ini tadi alhamdulillah mengalir ya. Sebenarnya mudah kan kita sudah ketemu. Coba pas ketemu kita lagi ngobrol soal seni budaya Jadi dengan Mas Hepa Muhammad Doni Irfandi itu nama lengkapnya dan terima kasih Mas Bejo Sandi atau Sandy Mas Bejo Sandi dan Mbak Sehat yang sudah mampir ke sini dari Akamsi Ngalam. Mudah-mudahan nanti kami bisa diterima untuk bisa sharing, kami bisa diterima untuk jagungan ya. Kita jagungan lah. Kalau Akamsi Malang kan tadi membawa anak kampung sini ya. Akamsi sini ya namanya aku anak kampung sini. Anak kampung Saber ya tadi. Iya. Anak kampung sini. Jadi nanti yang di Blitar ada banyak. Jadi kayak tadi disampaikan sama mudah-mudahan nanti Akamsi juga bisa tumbuh berkembang di Blitar lah. Kita bisa lanjutkan untuk bagaimana nanti beliau-beliau untuk bisa bergabung untuk beraktivitas bersama. Itu mungkin itu Sobat Saber. Terima kasih Mas Hepa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bisa ada waktu lagi. Demikian untuk malam ini. Salam literasi, salam kreatif.